Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas jasa-jasa beliau memperjuangkan agama ini sehingga kita bisa merasakan hidup di bawah naungan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah tuntas mengerjakan, mendiskusikan bersama latihan 1 dan latihan kedua. Ya, latihan 1 dan latihan kedua. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan dengan latihan terakhir yang ada pada pelajaran kita yang ke-19 ini ya, ibu-ibu Bapak sekalian. Latihan kita yang terakhir ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama nanti ini ya, bagian hamzahnya, kita akan berlatih memahami ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata dasar yang dikembangkan ya, kata dasar yang berkembang dari kata dasar sobaro. Kemudian di latihan ba nanti kita akan berlatih bersama untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan ungkapan yang dikembangkan dari kata dasar sodako. Ya, sodako. Kemudian untuk jim nanti kita akan berlatih bersama untuk memahami kutipan-kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan ungkapan yang berkembang dari kata dasar soluha yang kemudian berkembang menjadi aslaha. Lalu yang terakhir latihan kita yang dal, ibu-ibu apa sekalian, kita akan belajar bersama memahami ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata pokok ibtago yabtagi. Itu gambaran latihan kita ibu-ibu bapak sekalian. Yang pertama, yang hamzah itu sobaro dan tasrifnya. Yang kedua adalah sodako dengan tasrifnya. Kemudian yang ketiga yang jim itu soluha dengan tasrifnya. Kemudian yang terakhir adalah ibtago dan tasrifnya. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu sekalian, latihan kita yang pertama ini kita akan memahami ayat-ayat Qur'ani yang menggunakan yang dikembangkan dengan melihat kata sobaro ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya, kemudian kata sobaro, kemudian kata ausoyusi ini ya yang ada di Tanmiyatul Mufradat kita yang ketiga. Ya, latihan yang pertama untuk mengembangkan pemahaman kita berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama, Tanmiyatul Mufradat kita yang pertama. Sedangkan yang sebelumnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran untuk kata dari Tanmiyatul Mufradat yang pertama dan kedua sudah kita kaji pada latihan yang kedua.
Ya, latihan yang kedua, kata khosiru, kata al-asr dan sebagainya. Nah, mari ibu-ibu, Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, kita baca bersama-sama, ya, kita baca bersama-sama, lalu kita pahami maknanya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratum wa ajrun kabir. Ya Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Baik. Itu dia ibu-ibu apa sekalian ayat ya kutipan ayat bagian awal yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Ya, silakan kita ulang kembali, kita lihat kembali ayat-ayat yang ada pada surah Hud. Ya, surah Hud ayat ke-11. Seperti biasa, ibu-ibu, apa sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita beri kesempatan kepada ibu-ibu, bapak sekalian untuk mengkonfirmasi, gitu ya. Coba dulu ya, menanyakan, mendalami, umpama ada bagian yang belum terpahami pada bagian latihan kita ini. Ada, ibu bapak sekalian? Pak Guru boleh nggak ulaika? Iya. Ulaika, coba ingat Bu Yun, ciri bahasa Arab yang ketiga. Apa ya? Lupa Pak Guru. Coba dilihat buku pertamanya dulu. Ma. Baik. Apa ciri bahasa Arab yang ketiga? Dibedakan antara mufrad dan jamak. Iya. Ulaika ini adalah jamak dari kata zalika. Oh itu. Ya, jadi ulaika ini adalah jamak dari kata zalika. Zalika itu kalau dalam bahasa Indonesia mirip dengan kata apa? Itu. Ya, Itu dalam ya. bahasa Indonesia itu apa namanya? Kata tunjuk. Iya, bagus. Dalam bahasa Indonesia selain itu apalagi kata tunjuk dalam bahasa Indonesia selain itu? Itu ini. Iya, bagus. Kalau dalam bahasa Arab apa kata tunjuk yang serupa dengan kata yang ini? Hazihi ya. Ya. Hadhihi untuk muzakkar apa untuk muannas, Ibu? Untuk mu'annas. Bagus. Kalau untuk mudzakarnya? Haza. Iya, bagus. Masih ingat jamaknya apa? Enggak. Lupa. Iya. Ada yang ingat Ibu Bapak sekalian jamak dari hadza? Ya, baik. Kalau lupa, coba kita jalan-jalan ke masa lalu sebentar. Pelajaran keberapa? Pelajaran kita yang ke ini ya, pelajaran kita dengan judul Alamatul Muttaqin, gitu ya. Alamatul Muttaqin, pelajaran 12 ya. Coba bukan. Pelajaran 11 wudhu. Pelajaran 10 apa pelajaran 10 ya? Betul, pelajaran 10 coba dilihat. Ya, bukunya buku 2.
Sudah pelajaran 10? Belum Pak Guru. Kalau sudah sampai di pelajaran ke-10, dilihat di Tanmiyatul Mufrodat yang pertama. Pelajaran 10. Ada yang sudah ketemu? Pak. Nih. Protes pertama, iya Pak Guru. Iya, coba dilihat di situ. Apa istilahnya dalam bahasa Arab untuk kata tunjuk? Isyarah. Isim isyarah. Isyarah Pak Pak Zainal Guru. bisa lihat bukunya, Pak? Isim isyarah, Pak Guru. Bisa lihat bukunya, Pak? Pelajaran 10? Saya di tempat anak nih, Pak Guru. Nggak bisa ya. Ibu-ibu, Bapak yang Iya. lain ada yang bisa lihat? Isyarah Pak Guru tulisannya. Ada alif lamnya nggak? Ada. Iya, Oh, iya. baik. Apa istilahnya? Ismul isyarah. Apa, Bu Yuni? Al-isyarah. Iya, al-isyarah. Coba dibaca apa saja yang masuk di dalamnya. Hadza. Dalika. Hazi. Iya. Kalau hadza apa jamaknya? Haulai. Iya. Lalu dzalika apa jamaknya? Ulaika. Iya, baik. Ulaika. Baik. Itu tadi yang Ibu tanyakan ya. Iya nih nanyain. Ya, makasih Pak Guru. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Kalau baris pertama nggak ada Pak Guru. Baris kedua? Tidak ada Pak Guru. Tidak ada, baik ya. Baris ketiga? Ya, udah enggak ini. Nggak kelihatan Pak Guru. Nggak kelihatan Pak Guru, belum di screen-nya belum ada. Bagaimana sekarang? Belum, masih yang lama. Masih yang sebelumnya. 2. Bagaimana sekarang? Belum Pak Guru. Belum, Pak. Belum juga. Oke, kita coba dari awal. Sekarang bagaimana? Belum. Belum. Belum, Pak. Belum juga. Belum. Belum Pak Belum. Guru. Biasanya bisa dikecilin gitu di screen-nya tuh bisa dikecil. Ini nggak bisa. Di apa? Dari perangkat saya sudah terlihat, tapi perangkat ibu-ibu belum ya? Belum. Belum, Pak Guru. Berarti sama dong Bu Yuni, saya sama Ya, Pak Jen. sama kita bertiga sama. Saya Bu juga Sri nggak ada belum. suara. Ya, coba lagi. Bagaimana sekarang? Masih yang Belum. lama. Belum Pak Guru. Belum. Sebentar ya. Di sini sudah berganti di sini. Belum, di situ belum ya? Belum. Bentar ya. Jadi ini baris pertama oke, baris kedua oke, baris ketiga oke, baris keempat juga oke ya. Iya, Ya. betul. Ya, berarti 2 ayat. Berarti 2 ayat ini sudah terpahami, begitu ya? Ya Pak Guru. Ya, kita pindah ke ayat berikutnya.
Silakan. Wa innaha Pak Guru. Iya, baik. Enggak bisa udah nggak jadi Pak Guru. Nggak jadi. Tadinya apa yang terjadi sehingga tadinya tidak paham, kemudian atas nama bangsa Indonesia dalam tempo sesingkatnya bisa paham apa yang terjadi, Bu Yuni? Tapi ini ya Pak Guru berani salah ya. Yang penting berani ngomong. Saya pikir inaha itu sesungguhnya dia. Kalau tadi apa yang Ibu pikirkan sehingga merasa tidak paham gitu? Karena ina itu biasanya terpisah, nggak ada haknya itu Pak Guru. Oh iya, oke baik. Itu kan artinya jadi ilmu untuk kita, ya, jadi ilmu untuk kita. Bahwa memang bagi hal ini sepele, tetapi sering menjadi kendala untuk kita yang kurang familiar dengan sistem tulisan bahasa Arab. Nah, apa yang kita sering katakan bahwa ibu-ibu, bapak sekalian, ketika melihat sebuah potongan tulisan bahasa Arab, itu satu potongan itu tidak serta-merta merupakan satu kata, gitu ya, satu kata. Itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, sistem penulisan bahasa Arab memang ada bedanya dengan penulisan bahasa Indonesia. Dalam arti bahwa ya, dalam arti bahwa itu ya apa namanya? Penulisan itu saat ada kata-kata yang ketika dihubungkan menjadi satu, maka ada perubahan pada penulisan hurufnya. Ya, pada penulisan hurufnya. Beda antara bahasa Latin dengan bahasa Arab misalnya. Kalau untuk tulisan Latin kan ada dua karakter penulisannya. Yang pertama adalah ada yang huruf sambung dan ada huruf pisah. Ya, sambung dan tidak pisah. Itu artinya semua huruf ya dalam tulisan Latin secara umum semua huruf bisa disambung, semua huruf bisa dipisah. Tapi kalau untuk bahasa Arab ada karakternya, ada huruf-huruf tertentu yang tidak bisa disambung, ada huruf-huruf yang tidak bisa tidak bisa, ada yang bisa disambung, ada yang bisa disambung dengan sebelumnya saja, tidak dengan sesudahnya. Oke, itu yang perlu dijadikan sebagai penambah wawasan untuk kita semua. Ada lagi yang lain? Kabir kan ini besar ya, Pak Guru. Iya. Kalau lakabirotun itu kan berarti mu'anas ya. Kalau ada ininya. Cuman la-nya di depan apa ini artinya kan berarti akan berbeda ini. Lakabirotun. Iya, baik. Apa yang Ibu pahami untuk makna la yang ada di depannya? Begitu besar ya, begitu besar. La. Makna begitunya dari mana dipahami begitunya? La. Ya, enak. Enak. Besar atau berat ya? Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Ya, itu yang saya bingung di sini. Ya, ada bisa berarti berat, bisa berarti agung, bisa berarti besar, kan? Ya, bisa berarti banyak, kan? Bisa saja. Nanti tergantung kuantitas apa yang sedang dibicarakan. Gitu. Oh iya. Jadi intinya besar, agung, banyak gitu kan intinya situ ya Pak. Ya, Pak Guru. tergantung nanti kita kemudian secara nalar kebahasaan kita, ini yang disebut berat, yang disebut besar, yang disebut agung, yang disebut banyak itu kira-kira itu bicara tentang apa gitu ya, bicara tentang apa. Baik Pak Guru, makasih.
Yusi itu sama dengan kemarin wasbisu ya. Apa, Bu? Yusi ini kan depan ada yusibkun. Iya. Yusibkumullah. Iya. Yusi sama ada yang kemarin wasbisu. Yusi. Ya, seperti biasa, salah satu modalnya adalah kemampuan kita untuk memprediksi berdasarkan 3 huruf dasar. 3 huruf dasar. Kalau terasa ada 3 huruf dasar yang sama, maka kita duga memiliki makna yang sama. Itu kalau kemarin kalau nggak mewariskan, mewasiatkan ya, wasiat atau mewariskan. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Lizakari, Pak Guru. Seperti biasa untuk membantu sehingga nanti menjadi lebih terampil ya. Ibu kenali 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Zakari, Zakaro, zikir. Ya, kira-kira kalau sampai di situ, Ibu ada ide nggak maknanya apa? Mengingat, bagaimana mengingat? Coba ciri bahasa Arab yang keempat, Ibu. Sebentar. Ayam ini. Bentar Pak Guru lagi ngasih makan cucu. Iya. Makan. Zakari. Zikri. Zakari. Mengingat. Ciri, Bu. Ya. Mohon maaf ya, Bu. Ya, tadi. Ciri bahasa Arab yang keempat. Itu kalau nggak salah mu'anas dan muzakkar. Iya, baik. Kata muzakkar apa kira-kira di situ? Apakah huruf pokoknya ada tidak dengan yang sedang kita bahas? Ada, zakari itu istilahnya laki-laki. Iya, oke. Oke, terus ada lagi yang lain? Sudah, Pak Guru. Baik, kalau sudah maka kita kembali ke bagian awal ya. Kita kembali ke bagian awal. Oke, silakan ya. Yang ingin berbagi untuk makna yang ada pada surat Hud ke-11. Saya coba Pak Guru. Silakan Ibu. Orang-orang sabar dan mengamalkan sholat, beramal soleh. Mereka itu mendapatkan ampunan dan jasa ampunan dan kayak kok mau ngomong kok lupa ya, jasa tuh seperti hadiah tuh apa Pak Guru saya. Lawan dari dosa apa Bu? Iya, lawan dari dosa. Jasa, banyak orang yang beribadah itu karena mengharapkan apa Bu? Mendapatkan ini kan ampunan dan maghfirah atau jasa tuh. Coba. Kalau
orang sholat jamaah kalau sendirian dapat 1 titik-titik. Ya. Tapi kalau berjamaah Mendapat iya, dapat iya Pak Guru. Ini tuh awalnya P. pahala. Iya. Baik. Sinonimnya Aduh, apa? Sinonimnya? pahala, jasa, pahala, hadiah, Terus? bisa buntu gini sih. Dia itu kadang ini ya, dia mungkin bersinonim dengan arti kata jaza, al-jaza. Iya, jasa tuh iya, jasa keuntungan gitu. Istilahnya apa sih? Mendapat pahala, reward, ibaratnya Ya, seperti gitu, Pak Guru. oke, baik. Ya, silakan. Manfaatkan yang sudah Ibu bisa pahami. Ya, orang-orang sabar dan mengamalkan amal soleh, mereka itu mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Iya, oke, bagus. Ya. Ulaika apa maknanya, Ibu? Mereka itu Kalau lahum ada berapa kata? 2. Bagi mereka, ulaika bagi mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ulaika apa tadi? Mereka itu. Kalau hum? Mereka. Ya. Apa mungkin Ibu mengingat sesuatu ketika melihat fenomena seperti itu? Mereka itulah mendapat, Apa mereka itunya, itulah pemahamannya sehingga adalah? ini apa namanya, ke aduh Pak Guru lupa kalau ada Apa 2 ya? kata yang sama Mungkin Ibu tuh. Bapak yang lain ingat ada makna apa dengan melihat fenomena semacam itu? Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan pahala Pak yang Zainal besar. mungkin ingat apa namanya? Ada yang begitu? Mereka itu termasuk mungkin gitu, Pak. Benar-benar aduh, kesungguhan. Aduh, kok lupa sih. Apa namanya? Lupa ya semua? Itu mengindikasikan ada makna penegasan. Penegasan. Iya, Aduh, baik. Kan saya jadi udah ada, ininya ke situ. iya, ada penegasan di situ ya. Ada Ada penegasan, itulah penegasan. makanya. Oke. Baik, silakan digunakan pemahaman yang tadi dimiliki, Bu. Orang-orang yang sabar dan beramal soleh, merekalah yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Iya, bagus. Nah, mungkin ada yang ingat nih, kalau diingat ya bagus, kalau lupa nanti kita ingatkan. Kemarin di pelajaran kita sebelumnya untuk ungkapan as-solihat, ada makna apa di dalam ungkapan as-solihat? Beramal soleh, as-solihat. Ada makna apa yang kita pelajari pada ungkapan as-solihat di pelajaran kita sebelumnya? Beramal soleh. Pak Zainal ingat apa? Pak Zainal? Kebaikan, Pak. Baik, kalau lupa, mari coba buka ya, ini pelajaran kita yang sedang kita kaji ini. Lihat Tanmiyatul Mufrodat nomor 5. Coba dibaca dulu ya, dibaca dulu. Mudah-mudahan bisa mengingatkan sesuatu. Jadi setelah dibuka, ya, setelah dibuka apa yang kita pelajari untuk kata as-solihat? Melakukan perbuatan baik, berbuat baik. Jadi
kalau ibu-ibu sempat mengulangi, menelaah ulang pelajaran kita secara teliti, ungkapan as-salihat itu maknanya sama dengan a'mal sholihah. Ya. Maknanya sama dengan a'mal sholihah. Apa makna ungkapan a'mal sholihah? Berbuat perbuatan baik. Ya, jadi hanya dengan mengatakan as-sholihat, itu ya, as-sholihat, itu sudah memahamkan kita di situ ada makna perbuatan baik. Baik. Ya, hanya dengan mengatakan as-sholihat itu ada makna perbuatan baik. Jadi Nah, melakukan kemudian perbuatan baik. ya, sehingga kalau kemudian di sini ada kata amilu, maka amilu dimaknai dengan apa? Melakukan. Apa maksudnya melakukan itu? Sinonimnya apa melakukan? Mengerjakan. Iya, ya bisa bermakna melakukan, bisa juga bermakna mengerjakan. Ya, bermakna mengerjakan. Ya, silakan. Bu Dian di orang-orang sabar, orang-orang yang sabar mengerjakan perbuatan baik, mereka itulah mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Bu Dian. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini populer sekali ya. Ya, populer sekali ini. Al-Baqarah 153. Ada yang ingin ikut serta berbagi pemahamannya? Kalau enggak ada, saya lanjut. Silakan, Bu Dian. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wa sholat. Innallaha ma'as sabirin. Tunggu ya. Bentar. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya orang sabar bersama, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya, baik. Sekali lagi, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, bermohonlah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya, oke, bagus. Ini ada ide mengatakan orang-orang dari mana lahir pemahaman itu? Allazina. Baik, coba kita dengarkan kembali ya. Bagaimana? Hai orang-orang yang beriman, mintalah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya, ini orang-orang yang terakhir ini Ibu ungkapkan dari mana? Sobirin. Apa yang Ibu amati di kata as-sobirin sehingga melahirkan makna orang-orang? Ininya kan ini kan jamak Pak Guru. Iya, Sabar bagus. kan. Jamak apa namanya, Ibu? Jamak taksir. Oke, baik. Apakah ada tandanya sehingga Ibu menyebutnya jamak taksir? Kan bukan jamak taksir, Pak Guru. Jamak yang beraturan. Ini kan ada ya nun.
Ya. yang beraturan. Ada berapa jenis jamak yang beraturan dalam bahasa Arab? Jamak, jamak, jamak. Aduh, saya blank kok Pak Guru, maaf. Ibu bapak yang lain ada yang ingat dalam bahasa Arab jamak yang beraturan itu ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2. Apa yang 2 itu, Pak? Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Iya, baik. Apa terdengar, Bu Dian? Iya, terdengar Pak Guru, Muzakkar Apa Salim dan namanya jamak yang beraturan itu? Muzakkar Salim dan Muannas Salim. Iya, baik. Ini yang tadi Ibu baca, yang kita diskusikan, sedang kita diskusikan ini, apakah dia jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim? Muzakkar Salim. Apa penandanya? Ya, nun, tapi nggak ada taknya ini. Ya, nun. Apakah ya nun saja menjadi penanda jamak muzakkar salim? Fathah, ininya fathah terakhirnya. Baik. Ibu-ibu, bapak yang lain, mungkin ada yang ingat penanda jamak muzakkar salim, apakah ya nun saja? Ada, Pak. Waw nun. Ada. Apa penanda jamak muzakkar salim selain ya dan nun? Waw nun. Waun nun. Ya, jadi itu ya, Bu Dian. Jamak muzakkar Ya. salim itu penandanya bisa ya nun, penandanya bisa juga wawu nun. Nah, wawu nun. Ya. Nah, ini nanti dalam kondisi tertentu ya cukup 1 bisa jadi ya, cukup 1. Baik, kalau jamak muannas salim, Bu Dian, apa masih ingat apa penandanya? Dia di belakangnya ada tak butoh. Ada tak marbutoh, ya. Ya. Ya, baik. Sama. Baik. Kalau ibu-ibu, bapak yang lain, apakah ingatannya sama dengan yang masih disimpan, Bu Dian, bahwa jamak muannas salim penandanya di ujungnya ada tak marbutoh, apa sama? Selain tak marbutoh, tak taknis, Pak Guru. Taknis. Baik. Saya ulangi lagi ya, supaya lebih jelas ya posisinya. Pertanyaannya adalah, apakah ibu-ibu, bapak sekalian mengingat sama dengan Bu Dian bahwa jamak muannas salim itu tandanya tak marbutoh, iya atau tidak? Iya. Oke, kalau begitu mari kita lihat bersama ya pelajaran kita yang sebelumnya. Ya, lihat pelajaran kita yang sebelumnya, yang dimana kita pada pelajaran yang lalu sudah membicarakan tentang apa? Tentang jenis-jenis jamak. Ya, Jamak. ya kita lihat pada pelajaran kita sebelumnya. Coba kita lihat ya di pelajaran ke-18. Oke. Setelah latihan ya, setelah latihan bak, apa sudah bertemu 3 bentuk jamak gitu ya. 3 bentuk jamak. 18 ya, Pak Guru. Iya. Tiga bentuk jamak. Sudah ketemu? Ya. Ya, baik. Coba dibaca penjelasan singkatnya. Pertama, jam'ut taksir. Apa penjelasan singkatnya? Jamak taksir, jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Apa penjelasan singkatnya? Bentar, Pak. Wawu nun.
Ibu sudah baca belum? Jam'ut taksir sudah terbaca apa belum? Sudah jam'ut taksir. Ya, baca penjelasan singkat setelah itu. Bentuknya tidak satu pola, tidak beraturan, berasal dari mufrad muzakkar atau mufrad muannas. Begitu ya? Oke, baik. Ya. Sekarang kita pindah ke berikutnya. Jam'ul mudzakkaris salim. Apa penjelasan singkatnya? Mufrad muzakkar plus wawu nun atau ya nun. Iya, bagus. Nah, sekarang jam'ul muannatsis salim. Apa penjelasannya? Mufrad muannas plus alif ta. Iya, coba ibu-ibu, bapak ya, lihat ya. Lihat di buku, kalau lihat buku nyambung. Kalau tidak lihat di buku mungkin nanti ada panjang ceritanya. Tak semacam itu yang tadi terlihat di buku, apakah itu namanya tak marbutoh? Bukan. Bukan. Jadi penanda jamak muzakkar salim itu bukan tak marbutoh. Ya. Penanda jamak jam'ul mudzakkar, jam'ul muannatsis salim itu di ujungnya ada alif dan ta. Ta. Iya, ada alif dan ta. Baik, terima kasih Bu Dian. Dengan demikian, pemahaman yang Ibu miliki itu sejalan dengan pengetahuan yang sudah kita pelajari. Bukan hanya sekedar merasa enak atau bukan hanya sekedar mengikuti tradisi penerjemahan yang sudah pernah kita temukan, pernah kita dengar, atau yang kita baca selama ini. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Al-Baqarah 45, silakan. Siapa yang ingin berbagi pemahaman Al-Baqarah 45? Saya Pak Guru. Pak. Ya, silakan Pak Zainal. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Iya, bagus. Di dalam ungkapan bagian awal ya, yang baru saja terbaca ya, ungkapan bagian awal, apakah sudah terpahami apa subjek dari kalimat tersebut? Subjeknya kalian, Pak. Bagus. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya subjek kita taruh di mana? Depan. Ya. Jadi bagaimana versi lain dari kalimat tersebut? Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu berat bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu merujuk kemana itunya? Itunya, haknya itu, Pak. Iya, merujuk kemana itunya? Sobri. Baik. As-sobri itu mudzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Iya. Kalau ha itu mudzakkar apa mu'annas? Muannas, Pak. Apakah cocok begitu? Domirnya mu'annas merujuk kepada yang mu'annas atau merujuk kepada yang mudzakkar kalau domirnya mu'annas? Pemahaman saya, Pak, karena ada dua di situ, Pak. Sobri wassolah. Sehingga ketika menjadi jamak, domirnya berubah jadi ha. Begitu aja pemahamannya, Pak.
Apakah Pak Zainal belum pernah belajar kalau dalam bahasa Arab itu ada domir yang khusus untuk dua? Oh iya. Kalau yang dua huma ya Pak ya? Jadi sudah pernah ya belajar ya bahwa untuk Pernah, Pak. bahasa Arab itu beda ya. Beda Iya. domirnya untuk tunggal, beda domirnya untuk dua, beda domirnya untuk jamak. Udah pernah itu ya Pak ya? Udah Pak. Iya, baik. Jadi tadi kita kembali ya, kita kembali bahwa hak itu mu'annas ya, hak itu mu'annas. Jadi kalau hak itu mu'annas, ya menurut ilmu kita yang di sini, ya, kalau di tempat lain, yaitu nanti jadi perhatian Pak Zainal dengan yang lain ya, tapi kita yang di sini aja ya, di sini aja, supaya tidak melebar kemana-mana. Kalau dia mu'annas, merujuknya kepada yang mu'annaskah atau kepada yang mudzakkar? Seingat saya mu'anas ke mu'anas Pak, muzakkar ke Ya, muzakkar. baik. Kalau begitu, apakah bisa hak itu merujuk ke sabar? Tidak bisa Pak kalau dari rumus tadi. Ya, baik. Kalau ke sabar tidak bisa, berarti kemana dia cocoknya? Ke minta pertolongan Pak jadinya. Minta pertolongan. Yang Apakah iya. minta pertolongan itu mu'annas? Minta pertolongan di situ kan Pak, domirnya antum Pak. Apakah antum itu mu'annas? Bukan. Bukan. Berarti nggak cocok lagi ya Pak ya? Waduh. Atau Pak, sebagai alat bantu di sini kan ada koma, tapi kalau di mushaf nggak ada koma Pak ya. Oke, Ini sehingga alat bantu juga. Sehingga pemahaman saya setelah ada koma itu udah putus gitu, jadi tidak terikat dengan muzakkar muannas. Makanya baik. tadi hanya saya artikan itu. Baik. Kalau menurut pemahaman Pak Zainal, yang putus itu, kalau yang putus itu adalah koma, lalu yang titik apakah tidak putus kalau titik? Di Quran nggak ada alat bantu Pak, nggak ada koma dan titik. Ya, yang kan ada kita hanya belum pemahaman. bicara, saya tidak merespon yang ada di Al-Quran ya. Tadi yang saya respon adalah Pak Zainal mengatakan koma itu putus, gitu ya. Kalau koma itu putus, itu yang saya tanyakan. Ya, kita bicara tentang tanda baca ya. Dalam pemahaman Pak Zainal, ya kalau yang putus adalah koma, lalu yang titik bagaimana gitu? Salah Pak, saya salah ungkapan tadi. Harusnya koma berhubungan, titik putus. Begitu, ya, Pak. Berarti di sini masih berhubungan kalau begitu ya? Iya Pak. Iya, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, ibu-ibu yang lain apakah sudah terlihat sebelum hak di situ ada yang mu'annats? Ada wasolat. Apa? Wasolah. Wasolah itu berapa kata wasolah itu? 2. Apakah itu dua-duanya mu'annats? Apa salah satunya yang mu'annats? Salah satu mu'annas ya Pak Guru ya? Nah, kalau salah satunya yang mana? Uaknya apa asolahnya? Asolah. Kalau asolah berarti haknya yang dimaksud di sini berarti adalah bukan minta tolongnya, bukan sabarnya, tapi keduanya. Kok kembali kepada keduanya? Tadi sudah kan diskusinya bahwa dalam bahasa Arab itu ada domir khusus kalau yang dimaksudkan adalah dua, kalau bukan satu gitu kan. Apa tadi menyimak Bu Ratna? Iya Pak Guru. Ya, tadi dan itu tadi kesimpulannya bahwa kalau yang dimaksud duanya dalam bahasa Arab bukan ha domirnya. Jadi bagaimana bisa dapat kesimpulan yang dimaksud dengan hak di sini, yang dimaksud dengan itu
Pak, saya dapat kesimpulan nih Pak ya. Berarti untuk penerapan domir cari kata yang terdekat gitu ya Pak ya. Ya, bagaimana? Kalau begitu haknya kemana rujukannya? As-sholah. Ya, as-sholah. Berarti kalau kemudian gara-gara itu tadi menimbulkan kesulitan di dalam memahami, maka jangan diartikan itu saja gitu. Kalau gara-gara kita mengatakan itu, kita bingung. Ini itunya kemana ini bagi orang Indonesia tentunya. Bagi orang Indonesia yang tidak mengerti tentang domir. Tidak cukup kita mengatakan itu. Karena kalau kita mengatakan itu, gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan itu, nanti itu pertanyaan juga, gitu ya. Pertanyaan juga, itunya dari mana, gitu ya. Tapi kita ikuti sajalah apa yang tadi Pak Zainal sudah sampaikan, bahwa itu. Nah, tetapi karena ketika kita berkata itu melahirkan beberapa dugaan-dugaan, maka sebaiknya itu ditegaskan bahwa itu bukan minta tolongnya, bahwa itu bukan sabarnya, tetapi itu yang dimaksud adalah sholat. Maka wa innaha bisa dimaknai dengan Dan sesungguhnya. Sesungguhnya sholat. Sesungguhnya sholat. Iya, jadinya sesungguhnya sholat jadinya gitu. Oke. Ya, silakan dipakai. Ayo Pak Zainal, diulang ini. Dipakai pemahaman yang kita berhasil dapatkan. Saya dalam memahami ayat itu kadang memang secara keseluruhan gitu. Itu kekurangan saya tuh karena di sini perintahnya 2. Kalau minta tolong itu harus sabar disertai dengan tetap sholat gitu. Sehingga saya berpatokan kepada itu aja. Tapi ketika ketemu inaha saya jadi benar diingatkan oleh Pak Guru nih. Jadi untuk ke depan selalu seperti itu Pak ya. Walaupun saya ingat memang kalau 2 itu kan huma. Berarti di sini yang ditekankan adalah satunya yang terdekat gitu Pak ya. Wassalah. Iya. Jadi gitu Pak ya. Yang pertama coba kita diskusikan pemahaman yang Bapak dapatkan tadi. Diperintahkan berapa tadi kata Bapak? 2 Pak. Sabar dan sholat. Yang bermakna perintah itu yang mana, Bapak? Istainu. Apakah di situ menandakan 2? Jamak, Pak. Bukan 2, lebih dari. Oke, berarti baik. lebih dari 3. Yang jamak apanya yang jamak? Permintaan tolongnya itu istainu. Yang jamak apanya yang jamak di situ? Yang jamak apa Pak? Fiilnya ya Pak ya. Ibu-ibu yang lain yang banyak di situ, yang jamak di situ apanya? Istainu domir antum Pak Guru. Yang jamak di situ apanya yang jamak? Sholat dan, sabar dan sholat. Yang jamak di wastainu itu apanya yang jamak di situ? Minta tolongnya Pak Guru. Permohonannya minta tolongnya. Ya, jadi di situ problem pertama. Yang jamak di situ adalah pelakunya. Begitu Pak. Ya, ya. Sedangkan perintahnya 1. Ya, perintahnya 1. Yang perintahnya itu 1, yang diperintahkan yang banyak, gitu. Apa perintah yang 1 itu? Apa perintah yang 1 itu? Minta tolong. Nah, 1 perintahnya. Ya. Ya. Jadi di situ tidak diperintahkan untuk sabar, di situ tidak diperintahkan untuk sholat. Ya. Yang diperintahkan pada bagian tersebut adalah
diperintahkan untuk minta tolong. Itu. Siapa yang diperintahkan? Itu tadi kalian. Nah, itu yang disebut dengan banyak. Yang banyak itu adalah orang yang diperintahkan. Tapi perintahnya cuma satu, gitu ya. Perintahnya cuma satu. Sama seperti ketika kita berkata, saya berkata, Ibu Bapak sekalian, silahkan buka bukunya. Ada berapa perintah yang saya sampaikan? Satu. Satu. Berbeda ceritanya kalau saya mengatakan, Bu Ratna, tolong buka, catat, foto, lalu sebarkan ayat yang sedang kita kaji. Berapa yang saya perintahkan? Banyak. Ya, saya perintahkan. Tapi orang yang diperintahkan berapa? Satu orang. Gitu ya. Insya Allah bisalah mengerti yang begini ya Ibu Bapak sekalian ya. Gampang itu ya. Ya Pak, harus diingatkan terus Pak. Kadang tadi terjebak tadi Pak. Soal domir tadi memang setelah diingatkan ya lumayan kembali lagi. Baik, gitu. ya itu jadinya memang dan saya merasa ya ada problem yang akan kita hadapi ya, ada problem yang akan kita hadapi ketika cara memahami yang biasa Bapak lakukan itu tidak diberikan tidak ada pembandingnya gitu ya, tidak ada pembandingnya. Ya, bisa saja nanti ketika punya pemahaman seperti itu, kemudian Bapak nanti menjelaskan bahwa kita berdasarkan ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan diperintahkan oleh Allah untuk sholat, diperintahkan oleh Allah untuk minta tolong. Nah, bisa jadi begitu pemahamannya. Kita yang tidak mengerti bahasa Arab menganggap nggak ada masalah kan karena memang semuanya baik ya. Karena semuanya baik. Ya, maksudnya mana yang semuanya baik? Minta tolong itu baik, gitu ya. Sabar itu baik. Kemudian sholat itu juga baik. Sehingga tidak akan ada keraguan tidak ada keraguan di dalam diri orang yang mendengarkan bahwa pemahaman, pengajaran yang disampaikan oleh guru, oleh ustadz itu sudah benar gitu ya. Sudah benar. Memang dari segi itu tidak ada persoalan, tetapi dari segi landasan pengambilan kesimpulan ada persoalan. Sama dengan gaya itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, lalu kesimpulannya manusia dan jin diciptakan agar mereka beribadah kepada Allah. Itu kan artinya ajarannya itu benar itu, kesimpulannya benar, tetapi landasan untuk membuat kesimpulan tersebut itu bermasalah gitu. Oke, bisa ya diikuti ya, Pak? Ya, Pak. Ya, silakan ditindaklanjuti hasil diskusi kita. Bisa dilanjutkan, Pak? Apa cukup sampai di situ? Cukup, Pak. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain Coba silakan. ya, Pak Guru. Silakan. Coba Pak Guru ya. Pak Guru. Silakan. Coba ya Pak Guru. Iya, silakan Ibu, silakan. Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iya, oke, bagus. Dari mana ada ide orang-orangnya, Ibu? Khosyin. Apa penjelasannya? Membaca khosyin melahirkan pemahaman orang-orang? Ada ya nun. Menandakan apa itu? Jamak. Jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Iya, bagus. Nah, pertanyaannya begini ya, berdasarkan apa yang kita baca tadi, pertanyaannya adalah
tadi ketika mengatakan minta tolong dengan sabar, gitu ya. Dalam pemahaman Ibu, sabar di situ sifat atau bukan? Bukan ya Pak Guru ya. Bukan. Tapi kalau kita Astaga. berkata ya, kalau kita orang Indonesia mengatakan dengan sabar, itu kita memahaminya itu bahwa kalau minta tolong kita dengan sifat sabar atau bukan kalau kita berkata begitu? Dengan kesabaran gitu ya Pak Guru ya. Ya, kira-kira Ibu merasa nggak ada bedanya ketika kita mengatakan dengan sabar dan dengan kesabaran? Dengan kesabaran beda Pak Guru. Ini Kira-kira lebih apa minta perbedaannya bahasa Indonesia Ini ketika kita mengatakan dengan sabar dan dengan kesabaran? dengan kesabaran itu berarti lebih dari sekedar minta dengan sabar. Baik. Jadi ada makna lebihnya ya, Bu ya. Berarti Iya. bukan sabar biasa gitu ya? Iya. Iya. Pak Guru. Baik, jadi Ibu-ibu sekalian ya, kalau kita lihat dari jenis katanya ya, kalau kita lihat dari jenis katanya ya, kalau kita mengatakan dengan sabar, berarti seolah-olah yang minta tolong itu hanya orang yang sudah punya sifat sabar. Itu ya, artinya bahwa kalau orang yang belum punya sifat sabar, kan penyabar ya, belum punya sifat penyabar, berarti dia belum bisa minta tolong. Gitu. Tapi kalau ini ketika mengatakan dengan kesabaran, berarti penekanannya adalah pada perbuatan. Ya. Kenapa? Karena as-sabr itu adalah masdar. Masdar itu menunjukkan perbuatan. Itu artinya tidak apa-apa kita itu, dalam batasan tertentu, tidak apa-apa kita belum menjadi penyabar, belum menjadi karakter kita, belum menjadi sifat kita. Tetapi apa yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang sabar. Kira-kira begitu kan? Ada kan, Ibu Bapak sekalian, dia bukan pemarah, tetapi yang dia lakukan adalah perbuatan orang marah. Ada kan begitu? Jadi lebih ditekankan pada lebih melakukan dengan sabar. Ya, gitu betul. Kan? Penekanannya pada perbuatannya, gitu ya. Penekanannya pada perbuatannya, bukan pada sifatnya. Gitu. Iya, Pak Guru. Oke. Kalau penyabar kan memang sudah sifatnya sabar. Iya, kalau penyabar itu nggak usah dilatih kan? Kalau ya, jadi penyabar sifatnya. Gitu. Sudah silatih, Pak Guru. Bukan, maksud saya kalau diam penyabar kan nggak usah dilatih lagi untuk bersabar kan? Dia sama dengan dia pendiam. Ya. Sama dengan dia pendiam. Kalau dia pendiam kan nggak usah dilatih untuk berdiam kan? Iya. Ya. Ada kata po itu ya Pak Guru? Iya, kalau dia jadi sifat, karena udah jadi sifatnya gitu. Iya. Nah, tapi kalau orang ini kan berarti ayat ini bicara tentang siapa saja. Ya, siapa saja bisa minta tolong, apakah Anda penyabar atau bukan, gitu ya? Apakah Anda penyabar atau bukan? Tetapi kalau minta tolong harus dengan kesabaran. Kesabaran. Harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang bersabar. Jadi belum tentu sabar sebenarnya, dia bukan belum tentu orang sifatnya penyabar. Gitu. Belum tentu sifatnya belum tentu begitu. Sifatnya gitu. penyabar. Iya. Gitu. Tapi dia harus berusaha keras untuk menjadi sabar. Betul. Wah, pinter. Pinter. Keren tuh, Bu Dian gitu. Berasa kan ada perbedaan makna ketika kita menyadari perbedaan bentuknya kan, Ibu-ibu? Apa sekalian? Iya. Nah, itulah manfaat kita menggunakan 4 cermat, 5 istimewa itu. Atau jangan pakai istimewa lah biar keren istilahnya. 4 cermat, 5 hebat. Mungkin kalau misalkan yang bukan sifat penyabar pakai grundel dulu gitu kan. Ya, bisa jadi gitu. Tapi pada saat tertentu dia akan belajar untuk mengkondisikan diri melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang oleh sifat
yang dituntut oleh kesabaran itu. Iya. Iya, Pak Guru. Baik. Maaf ya, tadinya Pak Guru saya malah seperti Bapak tadi yang mengartikannya. Itu saya pikir itu untuk keduanya, kesabaran dan sholat itu. Ternyata memang yang disobri itu kan bukan mu'annas ya, berarti kembali ke as-sholah. Jadi hanya itu kembali ke as-sholahnya ya Pak Guru. Iya, di sini dalam konteks ini, kenapa ibu-ibu sekalian? Kenapa di sini kalau pertanyaannya yang disebut berat di sini kok sholat ya, bukan sabar itu, gitu ya? Nah, dalam konteks ini, karena kalau dalam konteks ini sholat itu kan sudah jelas berapa minimalnya. 5. Ya, sedangkan kalau sabar itu memang dia konteksnya sabar di sini ya, kalau kita bicara tentang sabar ini kan memang bisa jadi sering dituntut, bisa jadi tidak gitu. Ya, dia kan tentatif istilahnya. Sholat itu wajib karena wajib sehingga dia harus melakukan. Kalau terus menerus kan, harus terus menerus ya. gitu. Posisinya kalau dengan sabar ini kan artinya tergantung pada kasusnya. Gitu. Tergantung kasusnya. Jadi bahasanya kalau kita mau dalami dengan mendekat penggunaan jenis ini, berarti minta tolong dengan sabar itu tergantung kasusnya. Kesabaran itu ada hal-hal yang kita raih dengan kesabaran. Tetapi kalau untuk as-sholah di sini nggak ada batasannya. Kira-kira begini. Mau apapun lah kira-kira begitu. Mau apapun itu ya, mau apapun itu minta tolongnya harus dengan sholat. Ya, harus dengan sholat. Tapi kalau dengan sabar ini ya, dengan penyabar sabar ini ada hal-hal tertentu yang kita itu minta tolong kepada Allah itu tidak menggunakan kesabaran itu. Bukan berarti tidak harus sabar, maksudnya perbuatan itu tidak, ujiannya bukan terletak pada kesabarannya gitu. Ketika kita ingin meraih sesuatu, ada perbuatan yang hal itu akan kita dapatkan bukan letak ujiannya di sabar, tapi di hal yang lain. Tetapi kalau untuk sholat, apapun juga dia, kalau ini minta tolong itu harus menggunakan dengan melaksanakan dengan sholat. Kemudian berikutnya, konteksnya juga makin mempertegas. Yang mana yang bertegas? Kabirotun, bahwa kabirotun itu untuk H itu as-sholah, dipertegas dengan pernyataan al-khasyi'in. Ya, al-khasyi'in. Kalau kita bicara soal konteks, khusyuk itu memang konteksnya sholat. Tapi kalau sabar, misalnya sabar kita kontekskan dengan khusyuk, gimana ceritanya? Udah sabar, khusyuk lagi kan gitu. Jadi punya ininya beda konteksnya kalau kita bicara tentang khusyuk. Konteksnya adalah untuk sholat, konteksnya bukan untuk sabar itu. Sabar. Iya, Pak. Oke? Ya, Pak Guru. Baik, Ibu-ibu, sekalian, kita lanjutkan berikutnya dengan An-Nisa 11. Silakan, siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk kita diskusikan bersama-sama. Ini aja ini, yang ini. Ada? Yusuf. Baik, kalau tidak ada untuk yang Hauzul Bayain ini, berarti ini adalah kita akan lanjutkan yang berikutnya. Bu Sri, Pak Guru, Bu Sri mau nyoba. Bu Sri, silakan, Bu Sri, silakan. Kok nggak sabaran? Oke, gambar. Lagi belajar. Ya coba ya Pak. Silakan Ibu. Yusikumullahu fi auladikum Zakari mislu hazil usayain. Ya, kata Bu Ratna zakarnya jangan panjang-panjang Bu katanya.
Beda kan. Keasikan Allah tadi berwasiat. Bu Sri, jadi zakarnya kepanjangan. Iya. Allah berwasiat. Awas kepada kalian. Aku mau coba. Allah berwasiat pada anak-anak kalian laki-laki. Ambil ininya di luar. Allah berwasiat anak kalian yang laki-laki. Bagi anak laki-laki sama dengan orang anak perempuan. Mengenai Ya. warisan, ya, Pak. Ya, gimana jadinya Ibu? Jadi Allah berwasiat untuk warisan. Berwasiat apa Bu? Allah berwasiat. Lihat dari sini, dibuka pintunya. Nah, yuk ambil. Allah berwasiat gimana? Allah berwasiat pada anak laki-laki. Apa maksudnya? Pada anak laki-laki Berwasiat kalian. kepada anak laki-laki maksudnya apa Ibu? Ada anak laki-laki kalian. Anak kalian yang laki-laki. Mau diapakan anak laki-laki? Pembagian warisan. Berarti bagaimana Pembagian maknanya? warisannya Allah sama berwasiat. Pembagian warisannya sama dengan. Berarti gimana? Allah berwasiat. Lanjutannya? Allah berwasiat pada anak laki-laki kalian. Di sini Allah berwasiatnya kepada siapa, Bu, dalam pemahaman Ibu? Di sini kalau ini auladikum itu Kalian. anak kalian, Pak. Kita coba pakai ini ya. Kita coba pakai bahasa Indonesia. Objeknya, subjeknya dulu. Subjeknya siapa di sini subjeknya? Subjeknya ke pembagian warisan terhadap anak laki-laki. Jadi subjeknya apa, Ibu? Pembagian warisan terhadap anak laki-laki, Pak. Ibu-ibu yang lain apa? Yang dipahami Allah. subjeknya apa di sini? Allah, Pak Guru. Allah. Baik. Jadi subjeknya kalau dalam bahasa lain, subjek itu pelaku. Ya, Bu ya? Ya. Perbuatannya apa? Mewasiatkan. Memberi wasiat. Mewasiatkan. Ya, berarti udah dapat tuh subjek, predikat. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah objeknya, Bu Sri. Objeknya kalau yang memberikan wasiat. Wasiat itu apa istilah lainnya? Kepada itu, yang itu juga apa sih? yang di Apa sih? Iya. Kemarin di Tanmiyatul Mufradat kita apa saja maknanya yusi itu? Auladikum itu bagi anak laki-laki, Pak. Belum sampai ke situ, Ibu. Mohon maaf ya. Coba dilihat lagi kemarin. Yusi itu di Tanmiyatul Mufradat kita maknanya apa yang sudah kita pahami? Yang mana itu? Coba dilihat sebentar di Tanmiyatul Mufradatnya. Sudah ketemu? Saling menasihati, menyampaikan pesan, wasiat, sabar menahan diri. Yang yusi apa mananya? Saling menasihati atau berpesan, menyampaikan wasiat atau pesan. Yang kita tanyakan apa? Kata apa, Bu Ratna? Yusi, maknanya menyampaikan apa? Menyampaikan wasiat atau pesan, Pak Guru. Nah, itu subjeknya tadi apa? Siapa subjeknya? Allah.
Apakah kalau Allah itu cocok kita pahami bermakna demikian kalau Allah gitu? Allah menyampaikan wasiat, Allah menyampaikan pesan, apa cocok begitu pemahaman kita? Kalau subjeknya Allah atau pelakunya, mewasiatkan. apa Allah cocok kita mewasiatkan berkata gitu. begitu? Allah mewasiatkan? Tidak. Allah Kalau isi Tidak, Pak. pesan, kalau pesan itu bagi Allah kira-kira apa kalau kita kaitkan dengan Allah pesan Oh, itu? berfirman Pak Guru ya. Ya baik, firman itu isinya apa berarti? Pesan. Ya, Isinya kata lain pesan. gitu. Kalau pesan kan koson, kesannya kan Ayat. beda ya. Allah kok mesan Ayat. gitu. Ayat-ayat Pak Guru. Iya, bentuknya ayat gitu. Baik, kalau saya tawarkan begini. Kalau kita pahami karena ini adalah subjeknya atau pelakunya Allah, bisa tidak kita, maksudnya bisa di sini dalam arti kemampuan ibu bapak dalam memahami ya, bukan dalam arti bisa tidak dalam arti halal haram ya. Bisa tidak kita memahami bahwa itu artinya Allah memerintahkan. Oh iya Pak Guru, Ya. Allah memerintahkan kepada kalian. Iya. Ya, jadi kan bisa bermakna Allah demikian pada ya. kalian. Allah memerintahkan kepada kalian tentang Tentang pembagian tentang warisan. apa di sini perintahnya? Tentang pembagian warisan, Pak. Ya, begitu jadinya. Allah memerintahkan kalian terkait pembagian warisan. Warisan di mana? Di keluarga atau bagian dari keluarga? Di keluarga ya. Di keluarga atau bagian dari keluarga? Anak-anak itu bagian dari keluarga. Di keluarga. Berarti kita katakan begitu, berbicara tentang pembagian warisan di antara anak-anak kalian. Jadi ini bukan berarti bahwa wah kalau begitu yang lain nggak dapat. Enggak, ini kan konteksnya ini aja untuk anak ini, sedangkan untuk lain nanti ada di penjelasan yang lain. Tuh. Apa isi dari perintah tersebut? Untuk anak laki, Bu Sri ayo. Pembagian untuk anak laki-laki. Ya, bagian anak laki-laki. Terus? Itu di sini kan disebutkan bahwa pembagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Iya, gitu. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Bisa dipahami? Bisa, Pak Guru. Oke, baik. Ada komentar, pertanyaan lain? Jadi berarti anak laki-laki 2 kali anak perempuan ya Pak? Dapatnya. Iya. Anak perempuan setengahnya. Anak perempuan setengahnya gitu jadinya Pak. Begitu ya? Iya. Ya, soal hitung-hitungan saya ikutlah kata Bu Sri, beliau biasa ngitung uang di Bank Indonesia, beliau ahlinya. Saya mah iya aja. Saya mah jangankan ngitung uang, dapat aja belum tentu apalagi ngitungnya. Baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kalau sudah ada pertanyaan tidak ada, insya Allah nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi dengan latihan. Ini udah selesai ya bagian hamzahnya. Untuk bagian ba, bagian jim, bagian dal, nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih ya Ibu-ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Pak Zainal. Satu-satunya peserta yang bertahan dengan kegantengannya. Terima kasih Bu Nur yang sudah dengan segala perjuangan masih ikut bergabung. Terima kasih Bu Yuni. Hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih. Kan, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Makasih Pak Guru. Bu Yuni nggak ada capeknya Bu Yuni. Dadah. Maaf lahir batin semuanya. Ya, dadah. Ya.